Ini ada 20 orang. Alhamdulillah. Ya, semoga ini semua menjadi jalan ilmu buat kita dan supaya kita bisa mengenal Allah lebih lebih baik lagi sehingga kita bisa menjadi kenapa sih kita jadi supaya kita jadi hamba-hamba Allah yang memahami tentang Allah dan kita bisa mencintai Allah seperti yang seharusnya diinginkan oleh Allah gitu ya. Jadi sesi ini tuh sebetulnya adalah sesi di mana kita itu eh, belajar mengetahui tentang Allah dari kalamnya dan saya sangat berharap ini semua akan menjadikan kita hamba-hambanya yang bisa mendekat kepadanya dengan cara-cara yang Allah cintai. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Hari ini kita session terakhir ya. Moga-moga ya selesai 4 ayat 31 sampai 34. Setelah itu kita akan pindah ayat ya, pindah ayat. Tapi kemudian nanti minggu depan insya Allah kalau nggak ada halangan, jadi setelah ini dijeda dulu, dijeda dengan satu acara yaitu pengelolaan sampah organik ya. Karena itu nanti akan menjadi salah satu pengaplikasian dari Al-Baqarah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la tusidu fil ardi la tusidu fil ardi. Kemudian kita jangan merusak di permukaan bumi. Kemudian wa idza qila lahum la tusidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami berbuat kebaikan walakinna aksaruhum la yash'urun. Mereka tidak sadar bahwa mereka buat kerusakan di muka bumi. Jadi insya Allah setelah ini sebelum kita masuk ke surat yang lain kita akan membahas tentang pengelolaan sampah supaya kita menjadi hamba-hambanya yang semakin senang memelihara bumi ini, bumi ciptaan Allah ini. Boleh begitu teman-teman? Boleh. Setuju, Bunda, setuju. Aku sih ya. Ini juga masuk ke dalam aplikasi Al-Qur'an sih sebetulnya, bukan cuma sekedar ingin berbagi ilmu saja, tapi itu untuk makin mendekatkan kita kepada Allah, menjadi makin bersyukur kepada Allah, makin mengapresiasi ciptaan-ciptaan Allah. Oke, baik. Kita mulai saja. Marina izin share screen ya. Oke. Host disable. Oke, Mohon maaf assalamualaikum Marina belum bisa share screen. Ya, Host nggak apa-apa. Kalau disable. gitu saya mulai aja dulu ya. Kalau saya share screen kira-kira bisa nggak ya? Saya harus jadi co-host, something like that. Oh, saya belum jadi co-host. Kalau bisa saya dijadiin co-host, saya bisa untuk share screen. Udah? Oke. Slideshow. Oke, kita mulai dengan bacaan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Allah yang Al-Bar, yang Maha Baik Hati. Allah yang Al-Karim, yang Maha Pemurah. Allah yang Maha segalanya. Allah yang mengurusi kehidupan kita. Dan Allah yang menjadi tujuan kita. Baik, kita mulai dengan ayat yang terakhir, ayat 30 dari surat Luqman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allahu wal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil wa anna Allaha huwal aliyul kabir. Ini ayat yang kemarin kita bahas yaitu tentang apakah atau siapakah yang disebut dengan kebenaran itu ya. Dan Allah menjawab dalam ayat ini dialah huwa al-haq, bahwa Allah itu adalah yang maha benar, dia yang hak, dia yang kemarin kita sudah membahas bahwa Allah al-haq itu artinya berkesinambungan ya, berkesinambungan, tidak pernah terputus, tidak ada kefanaan, dan apa saja yang keluar atau diproduksi oleh al-haq itu adalah kebenaran. Jadi Al-Qur'an itu adalah kebenaran, para nabi dan rasul adalah kebenaran, dan semestanya ini adalah juga kebenaran.
ya. Dan wa anna ma yad'una min dunihil batil. Sesungguhnya apa saja yang diseru oleh manusia kepada selain daripada Allah itu adalah batil. Batil itu adalah lawan daripada al-haq, sesuatu yang batal, sesuatu yang lawan daripada al-haq, kebenaran itu itulah disebut dengan batil. Ya, wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah itu adalah Dia yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi maha tinggi dan maha besar. Jadi tidak ada satu ruang pun yang terluput dari ketinggian dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah ayat 30. Kita akan masuk kepada ayat apa namanya? Ayat selanjutnya ya. Ayat 31. Oke, ayat 31 kita maaf. Hahaha. Ini dia kalau Oke. Ternyata mengurusi sendiri juga cukup repot ya. Enaknya ada kalau Marina udah bisa nanti bilang Marina, nanti saya ini apa namanya? Hanya berbicara saja. Oke, Marina. Baik, Bun. Mungkin Marina masih host disable participant. Coba. Kita ulik lagi ya. Alam taro a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annal fulka tajri fil bahri binikmatillahi liyuriyakum min ayatih. Ya, jadi setelah tadi Allah menceritakan tentang siapakah yang kebenaran itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah meminta kita untuk melihat kepada ciptaannya, dan salah satu ciptaan Allah yang kita diminta untuk melihatnya adalah tentang laut, tentang kapal, ya, tentang laut dan kapal yang dimana kalau kita melihat ya bagaimana kapal yang terbuat dari besi yang berat, maka dia bisa tajari, bisa berjalan, bisa berlayar fil bahri di laut dengan nikmat-nikmat dari Allah, ya. Jadi kapal itu bisa ngapung ya di laut itu karena Allah menciptakan hukum-hukum yang memungkinkan hal itu terjadi. Kalau di kita dulu diajarinya kenapa? Ada yang ingat nggak kenapa kapal bisa ngapung? Karena massa jenis ya. Nah, tes ini harus tahu nih jurusan fisika. Masalah massa jenis ya. Massa jenis. Jadi massa jenis dari kapal itu lebih kecil daripada massa jenis dari lautan gitu. Massa jenis itu adalah massa per volume, massa per volume. Nah, sedangkan kalau kita lihat air laut itu massa jenisnya itu cukup besar karena dia itu di laut itu semuanya itu menyatu. Jadi apa namanya air laut itu menjadi satu. Sedangkan kapal meskipun kapal itu terbuat dari besi yang massanya lebih berat ya daripada massa air, akan tetapi kapal itu didesain sedemikian rupa sehingga dia berongga. Karena dia berongga, jadi massa jenisnya menjadi lebih kecil. Karena lebih kecil, maka kemudian kapal itu bisa berlayar ya di atas permukaan air. Nah, hal seperti ini itu nggak akan bisa terjadi kalau tidak ada hukum-hukum alam ya yang Allah ciptakan sehingga hal seperti ini itu bisa terjadi. Jadi binikmatillah itu adalah nikmat dari Allah sehingga dia bisa bisa berlayar gitu ya. Nah, sama juga dengan apa namanya pesawat terbang juga berat ya. Pesawat terbang juga berat, tapi pesawat terbang itu bisa ngapung ya di udara. Itu juga karena hukum-hukum Allah terhadap yang ada di bumi ini, yang dalam atmosfer kita, sehingga memungkinkan hal itu terjadi. Kalau seandainya misalnya apa hukum-hukum itu, hukum-hukum alam, ya, hukum-hukum fisika itu tidak ada, ya, tidak seperti yang ada sekarang, maka bisa jadi manusia juga tidak akan pernah bisa berlayar dan juga tidak bisa untuk terbang di atas permukaan bumi.
Ya, jadi sebetulnya itu adalah nikmat Allah, dan kenapa Allah membuat itu? Liyuriyakum, agar kalian semua itu bisa melihat, ya, min ayati, ayat-ayat Allah, melihat bukti-bukti kebesaran Allah, melihat betapa Allah menciptakan laut itu tidak sia-sia, dan laut itu kan ada sekitar 70% ya dari permukaan bumi. Jadi permukaannya yang banyak, lautnya ya permukaannya sedikit, lautnya banyak. Artinya itu saja manusia juga tinggal di satu kota kecil juga sudah cukup ya. Tapi Allah memberikan laut itu sedemikian luas, sedemikian lebar, itu adalah kepada satu nikmat ya, salah satu dari binikmatillah, salah satu dari ayat-ayat Allah, agar kita bisa mendapatkan kemanfaatan dari laut yang sangat lebar dan luas itu. Artinya sumber daya alam yang tidak habis-habisnya ya. Coba kebayang aja ikannya ya, sekian, berapa spesies ikan yang ada di laut, berapa spesies tanaman laut yang kita makan, kemudian bagaimana apa saja yang di laut itu bisa menjadi jalan rezeki bagi manusia. Itu demikian hebatnya Allah itu memberikan kepada kita segala sesuatu di muka bumi itu ya, supaya kita tuh bisa hidup, supaya kita tuh bisa hidup, bisa senang, bisa nyaman, bisa bisa dan kemudian adalah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Selanjutnya inna fi dzalika la ayatil likulli sabbarin syakur. Ya, tadi kan dibilang bahwa itu semua adalah ayat. Tapi ayat-ayat itu, ayat-ayat Allah itu tidak hanya bisa dilihat oleh beberapa orang saja yang mempunyai kualitas-kualitas tertentu. Apabila manusia itu tidak mempunyai kualitas ini, maka dia akan sulit melihat ayat-ayat ini, akan sulit melihat nikmat Allah ini. Seakan-akan bahwa nikmat ini tidak ada, ya, nikmat ini ada biasa aja gitu ya. Jadi innafi dalam ayat selanjutnya ini dikatakan innafi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sesungguhnya ayat-ayat ini bukti-buktinya hanya dilihat oleh orang yang sabar lagi syakur. Baik, apa artinya sabarun sama syakurun? Ya. Sabarun asal katanya adalah sobaro. Sobaro itu artinya kalau sabar artinya ya sobaro. Tapi kalau sobarun artinya orang yang sabar ya, dan itu ada tasdid di situ, artinya berkali-kali dia sabarnya ya. Kemudian ada sobarun, ada panjangnya juga, ada a yang panjang itu mempunyai arti bahwa sabarnya itu dengan usaha yang berlipat ganda. Jadi mungkin dalam bahasa Indonesia sobarun itu adalah orang yang sabarnya berlipat ganda. Sudah diuji oleh intensitas dan diuji oleh usaha yang harus dia keluarkan untuk bisa bersabar itu. Ya. Selanjutnya ada sebentar. Oke. Kemudian syakurun. Syakurun itu adalah bentuknya mirip dengan sobarun ya. Syakaro artinya bersyukur, berterima kasih ya. Syakurun itu adalah orang-orang yang sangat pandai bersyukur. Ya. Orang-orang yang pandai bersyukur itu adalah orang-orang bisa melihat nikmat-nikmat Allah itu. Orang yang bersyukur bisa melihat kebaikan-kebaikan Allah. Jadi kalau saya pernah bilang dulu bahwa sesungguhnya kebesaran Allah itu atau ada di depan kita ya. Ketika kita melihat keluar rumah ya, kita melihat kebesaran Allah itu terpampang ya. Nggak usah keluar rumah juga, di dalam rumah juga kebesaran Allah bisa terpampang. Ada orang yang sakit, kebesaran Allah bisa terlihat ya. Semuanya itu bisa terlihat oleh orang-orang yang mempunyai kualitas sabar dan syukur. Kalau tidak mempunyai kualitas itu, semuanya itu adalah menjadi sesuatu yang for free gitu, gratis. Apa adanya begitu, ya udah emang kayak gitu gitu. Nggak perlu dengan dia melihat siapa yang memberikan pada dirinya nikmat-nikmat Allah ini, dan akhirnya dia tidak akan melihat ya. Kita lihat sendiri, contoh aja beginilah.
Kalau kita mau mengucapkan syukur alhamdulillah, 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 kemudian kita setiap alhamdulillah kita sematkan satu syukur yang rasa syukur yang Allah berikan atas nikmatnya. Maka kita itu hanya akan bisa mungkin 100 kali, 100 alhamdulillah yang bermakna. Lainnya tidak ada maknanya. Lainnya itu adalah apal cangkem gitu ya. Jadi hanya lisan saja yang mengucapkannya. Karena sedemikian maaf ya bodohnya kita, mungkin juga sedemikian tidak sabarnya kita, sedemikian tidak ahli syukurnya kita, sehingga kita tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan Allah itu. Ya. Sedangkan di satu sisi juga ini teteh-teteh ke ini enggak sih, apa namanya, ketutupan enggak dengan galerinya? Slide-nya ketutupan sama galeri enggak? Biasa Enggak. aja. Bisa ngelihat, ini kalau saya pindahin galerinya, teteh-teteh kelihatan enggak? Atau masih tetap bisa melihat slide-nya? Bisa lihat. Bisa melihat. Oh, lihat ya? Oke. Bisa. Baik, alhamdulillah. Baik, karena kita mengatakan di sini tentang syakur atau ahli syukur ya, maka kita juga harusnya bisa juga mengetahui apa yang disebut dengan Asmaul Husna yang bernama Asyakur. Jadi Asyakur itu artinya adalah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ya. Jadi karena Allah kenapa? Jadi ampun sama syukur itu menjadi satu hal yang bersatu di dalam Asmaul Husna Asyakur. Ya. Ada juga yang mengartikan bahwa Asyakur itu punya arti yang maha membalas budi. Tapi pada prakteknya yang disebut dengan makna asyakur itu adalah Allah itu sangat menghargai amal perbuatan makhluk-makhluknya. Jadi kalau makhluknya berbuat baik gitu kan, sama Allah teh dihargai gitu, diberikan reward, diberikan pahala, dan pahalanya itu minimal 10 kali daripada kebaikan itu. Ya. Ini adalah tanda bahwa Allah itu adalah asyakur. Sedangkan kalau kita lihat lagi, kita kalau berbuat kebaikan modelnya siapa nih? Dari siapa nih? Allah. Iya. Kita mau berbuat kebaikan aja modalnya dari Allah. Kita mau sedekah, uangnya dari Allah. Kita mau seminar, kesehatannya dari Allah juga, ya. Jadi modalnya dari Allah, tapi kalau sudah kita melakukan kebaikan, hanya kita melakukan kebaikan aja gitu, modalnya udah ada yang nanggung, maka kemudian setelah itu masih ada lagi kebaikan lagi, karena Allah tuh asyakur. Kita dapat pahalanya berlipat ganda, dan bahkan ada pahalanya itu bighairi hisab ya, ada pahala-pahala Allah yang tidak terhitung banyaknya, karena saking Allah itu asyakur, sangat menyukai, sangat bersyukur kepada hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Ya, jadi keren banget gitu. Kalau saya tuh melihat dulu saya nggak paham ya kata asyakur itu. Apa sih maksudnya? Nggak terlintas dalam pikiran bahwa Allah tuh maha mensyukuri hamba-hambanya. Saya pikir kita kan yang harus bersyukur, manusia yang bersyukur. Ya, ternyata Allah sendiri adalah asyakur. Jadi Allah juga ingin membalas kebaikan hamba-hambanya yang sudah taat kepadanya, yang dia modalin juga supaya kita bisa melakukan amal soleh itu. Ya. Masya Allah. Selanjutnya ayat ke-32 ya, di sini disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini masih tentang apa namanya? Tentang laut ya. Ya. Wa idza ghasyiyahum maujun kadzulli da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ya, jadi ketika manusia itu digulung oleh ombak yang sangat besar ya, maujun, ombak yang sangat besar, yang besarnya itu seperti gunung, ya, kadzulali seperti gunung, maka da'awullaha mukhlishina lahuddin, maka manusia-manusia yang mendapatkan kesulitan ini, terutama di sini ya, contohnya adalah di lautan, maka mereka akan menyeru kepada Allah, da'awullaha mukhlishina, dengan mengikhlaskan beragama kepadanya. Jadi benar-benar itu ibadahnya ya, sholatnya, puasanya ya, doa-doanya itu betul mukhlisina. Jadi memang tulus ikhlas hanya kepada Allah. Soalnya nggak ada yang lain lagi. Yang paling penting adalah nyawanya. Jadi dia nggak ada hal lain yang diharapkan, hanya pertolongan Allah saja. Jadi tidak ada yang bisa
di tengah badai ya, ombak yang sangat tinggi itu, tidak ada yang bisa menolong. Tidak ada yang bisa menolong. Tidak ada siapapun yang bisa menolong. Dan itu akan terasa sekali oleh manusia yang ada di dalam kapal itu. Sehingga kemudian mereka da'awullaha mukhlisina lahuddin. Maka mereka kemudian menyeru kepada Allah dengan sungguh-sungguh dengan beribadah kepadanya. Ya. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah itu ya, setelah ombak itu kan datang, nanti ada waktunya ombak itu kan akan hilang. Yang pasang pasti diganti dengan yang apa ya bahasa Indonesia yang tidak pasang ya. Jadi pada saat kemudian falamma najjahum, ketika Allah sudah menyelamatkan mereka dari ombak yang sebesar gunung itu ya, ilal bari, dan kemudian dari masuk ke mereka bisa masuk ke daratan ya. Kalau bari daratan, kalau bahri itu lautan ya. Faminhum, sebagian dari mereka itu menjadi muqtasid. Menjadi muqtasid, kemudian wa mama ya jahadu bi ayatina illa kulla khattarin kafur. Ya, sebagian dari mereka itu akan yang muqtasid ya. Kemudian dan tidaklah orang-orang itu apa namanya mengingkari atau membantah ayat-ayat Allah, ya jihadu itu membantah ayat-ayat Allah ya, hanya orang-orang yang khottarin kafur, orang yang khottar dan orang-orang yang kafur. Baik, kita lihat apa maksud daripada ini. Ada yang pernah dengar kata khottar? Kalau kafur udah tahu ya, terhijab, tertutup ya. Oke, selanjutnya kita lihat ya. Marina udah bisa, Marina? Sudah, Bun. Udah, saya tutup ya Oke, baik. supaya saya bisa melaju lebih cepat. Hehehe. Oke. Baik, selanjutnya baik, kita lihat di sini pada intinya ayat ini mengatakan bahwa kecenderungan manusia itu cenderungnya adalah dia itu mengingat Allah ketika kondisinya sulit ya. Ketika sulit dia manusia itu banyak mengingat Allah, tapi ketika kondisinya sudah tidak sulit maka saat itu dia bisa menjadi beberapa orang ya. Bisa melupakan Allah, bisa separuh-separuh lupa Allah, dan bisa benar-benar lupa kepada Allah. Hanya sebagian dari mereka ada yang kemudian benar-benar beriman kepada Allah dan mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Sebetulnya ini ada di dalam surat, sebentar, ada penjelasannya. Nah, ada penjelasannya bahwa surat Al-Fatir ayat 32 ya. Surat, nah, apakah muqtasid itu. Jadi oke. Jadi kalau di Ibnu Katsir dibilangnya ada beberapa mengatakan, kalau dari Mujahid mengatakan, ulama Mujahid mengatakan itu ada artinya kafir ya, atau berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ada juga Ibnu Zaid mengatakan yang dimaksud dengan muqtasid itu adalah pertengahan dalam beramal. Ya, dan itu nanti akan dijelaskan dalam surat Al-Fatir ayat 32. Jadi kita lihat yang disebut dengan muqtasid itu asal katanya adalah masdar al-qasdun, artinya moderasi ya. Jadi tengah-tengah, hidup di antara takut dan harapan. Jadi ninggalin sholat mah masih maksudnya apa namanya, sholat masih, tapi kadang-kadang bolong. Terus kemudian masih belum benar percaya kepada Allah, itulah yang disebut dengan muqtasid ya. Kita lihat selanjutnya itu ada penjelasan dari surat Al-Fatir ayat 32. Ya, di sini disebutkan di dalam surat Al-Fatir ya, tentang diturunkannya Alkitab ya. Ketika kitab suci itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih ya, istafaina min indina, kemudian kitab, jadi ada kitab suci dari Allah tuh
kan beberapa kitab suci ya, Al-Quran adalah yang terakhir, maka kemudian kitab itu diwariskan kepada orang-orang istofaina yang kami pilih di antara hamba kami. Nah, setelah turunnya kitab Allah itu, maka ada 3 golongan. Ya, dalam surat Al-Fatih disebutkan ada 3 golongan. Ya, yang pertama, waminhum, ya, faminhum zolimul linafsih. Satu golongan adalah mereka zolim dengan dirinya sendiri. Di sini tidak disebutkan zolim kepada Allah karena Allah itu maha suci, maha hebat, maha tinggi, maha besar. Jadi tidak ada yang bisa mendolimi Allah. Ya, contoh misalnya begini, kita apa sih misalnya binatang apa yang besar tadi ini gajah ya, gajah ya gajah besar. Nah gajah besar itu kalau misalnya ada kelinci, apakah kelinci kira-kira bisa mengalahkan gajah atau apakah bisa apakah bisa mengalahkan gajah atau bisa menjadikan gajah menjadi kecil? Nggak bisa kan? Karena kelinci kecil, gajah terlalu besar. Nah, demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Allah itu maha besar, maha agung, maha hebat, maha perkasa, maka manusia itu tidak pernah bisa menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bisa menjamah zatnya aja tidak bisa. Jadi tidak pernah bisa menzalimi Allah. Akan tetapi sistem takdirnya itu bahwa kalau dia zolim, kalau dia itu tidak mengikuti perintah Allah dari kitab-kitab yang diturunkan itu, maka mereka zolimun linafsih. Ketika mereka tidak mengikuti apa yang aturan yang oleh Allah berikan, maka orang itu akan bermasalah. Ya, contoh aja yang paling gampang aja ya. Misalnya puasa itu ternyata puasa 30 hari bulan Ramadan itu mencegah manusia pada umumnya untuk kanker. Jadi dengan puasa itu 30 hari sel-sel kanker itu akan akan musnah sendiri. Di satu sisi bahwa Rasulullah SAW juga senang berlapar-lapar dan ternyata lapar itu adalah obat buat kita. Ya, jadi perintah Allah itu selalu kebaikannya itu buat diri manusia sendiri. Perintah Allah itu tidak untuk membesarkan Allah, tidak untuk mengagungkan Allah, tidak menjadikan Allah menjadi lebih sehat karena Allah Maha Sehat juga. Tapi perintah Allah itu untuk manusia supaya manusia baik gitu kan. Kayak misalnya orang tua aja sejak kecil mengajarkan anaknya untuk tidak malas. Itu maksudnya apa? Supaya nanti kalau dia besar, dia bisa menjalani kehidupan ini dengan sukses dan mengajarkan kepada anak itu untuk berbicara benar, ya jujur, supaya apa nanti di masyarakat dia akan menjadi orang-orang yang orang jujur yang akan membawa kebaikan bagi diri dan lingkungannya. Jadi artinya semua yang Allah berikan kepada kita dari ilmu-ilmu dalam kitab-kitab itu adalah untuk kebaikan kita. Maka ketika manusia tidak mengikuti apa yang aturan yang Allah berikan itu, maka dia telah mendolimi dirinya sendiri. Ya, contoh sekarang orang misalnya kebanyakan makan jadi akhirnya sakit-sakitan. Ya, itu karena ya sistemnya memang sistem Allah itu adalah untuk kebaikan diri kita. Oke. Nah, selanjutnya ada itu pertama ya, dolimul linafsih. Jadi golongan pertama adalah orang yang dolim kepada dirinya sendiri. Yang kedua itu adalah faminhum waminhum muqtasid. Yang sebagian darinya adalah orang yang pertengahan, muqtasid. Ya. Kemudian yang ketiga waminhum sabikum bil khairati biidnillah. Yang ketiga adalah sabiku, adalah orang-orang yang bersegera berbuat kebaikan dan itu semuanya dengan izin Allah. Gitu. Jadi ada 3 golongan manusia ini secara garis besar dalam menghadapi kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut muqtasid adalah orang-orang yang pertengahan, yang masih mau beramal, masih mau beriman tapi juga kadang-kadang melanggar perintah Allah. Itu muqtasid. Ya. Dan dia tidak bersegera kepada kebaikan, dia pikir-mikir dulu kalau mau berbuat baik tuh mikirnya panjang. Terus untung ruginya apa gitu ya. Tapi kalau orang yang waminhum sabiqum bil khairat, enggak, dia udah demikian yakin gitu dengan perintah Allah itu bagus. Jadi apa yang Allah perintahkan ya kerjain aja dan itulah yang menjadikan dia menjadi orang-orang yang muqarrabun. Yang kita dulu pernah itu loh. Teteh-teteh masih ingat enggak hadis yang panjang tentang
ada gerombolan orang yang mendekati padang yang sangat indah. Ada ingat nggak? Ada satu padang yang hijau, yang indah, banyak rumputnya. Kemudian ada 3 golongan orang yang melewati padang itu. Ada yang pernah ingat nggak? Dulu tafsir Al-Waqiah ya. Al-Waqiah, surat Al-Waqiah. Ya, Iya. jadi ada satu padang yang sangat hijau, ada airnya, sangat menyejukkan, hawanya juga enak. Kemudian ada 3 golongan orang yang melewati padang itu. Orang yang pertama yang melewati padang itu, dia akan mengambil seperlunya dari apa yang dia perlukan. Artinya si hewannya dikasih minum, ya. Kemudian kalau perlu mereka istirahat sebentar. Tapi setelah itu mereka tidak akan menikmati, ya, apa yang ada di padang itu. Tidak akan gogoleran dulu, tidak akan santai-santai, tapi dia mengambil apa adanya untuk mendapatkan bekal. Setelah itu dia akan langsung melanjutkan perjalanan. Itu adalah sabiqum bil khairat. Jadi orang-orang muqarrabin, orang-orang yang menganggap dunia ini sebagai alat untuk menuju mendapatkan tujuannya, ya. Yang kedua itu adalah muktasid. Orang yang muktasid itu yang ada ke situ dia lama di padang itu. Dia menikmati dulu, dia tiduran dulu, lihat sana, lihat sini, terus kemudian setelah itu dia bangkit setelah beberapa hari, dia bangkit dan dia melanjutkan perjalanannya, ya. Itu muktasid. Nah, yang ketiga adalah orang yang zalimul nafsi, itu adalah orang yang nggak punya tujuan. Jadi ketika dia ada di padang yang indah itu, maka dia mulai tinggal di situ, ya, kemudian bikin rumah, ya, ternak segala macam, dan dia lupa bahwa tujuan dia adalah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Oke, semoga bisa difahami. Selanjutnya adalah makna dari khottaring kafur, ya. Faminhum muqtasid. Selanjutnya Marina. Falamma najjahum ilal bari faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullun khottaring kafur. Jadi orang-orang yang ya ini yang jadi saya juga apakah ini membicarakan tentang muktasid itu, ya. Tidak jelas karena sebelum muktasid juga ada orang-orang yang enggak. Kalau dalam ayat ini tidak ada, sebentar maaf. Kalau dalam ayat ini cuman yang disebutnya yang nomor 3. Ya. Kalau yang Al-Fatir itu yang disebut dengan yang nomor ada 3 itu di surat Al-Fatir ayat 32. Kalau di dalam surat Luqman ayat 32 ini yang disebutkan adalah tentang muqtasid, tapi kemudian tentang orang-orang yang khottaring kafur. Saya tidak paham apakah ini hubungan dengan muktasid atau ini sehubungan dengan orang yang zalimul linafsi. Wa minhum zalimul linafsi. Ya Allah alam. Tapi kita bahas dulu tentang apa yang disebut dengan khottaring kafur. Dan sesungguhnya tidaklah orang-orang yang dia jahadu bi ayatina. Ini kelihatannya sih lebih orang yang kalau muktasid itu enggak pertengahan dia enggak berdebat, ya. Yang mendebat itu adalah orang-orang kufur, ya. Orang-orang yang kufur adalah orang-orang yang khottaring kafur, ya. Khottar itu artinya asal katanya khotaro. Khotaro artinya sangat tidak setia, ya. Tapi ada tasdid di situ, khotta, ada tasdid taknya, kemudian alif juga khotta, ini jadi artinya di situ terjadi berkali-kali dan ada satu effort yang besar. Jadi untuk berkhianat, ya, dari kemungkinan besar menjadi pengkhianat itu sangat besar. Jadi orang-orang yang mengingkari atau yajhadu itu menghujat, ya, membantah ayat-ayat Allah, itu orang yang khottar, yang tidak setia, ya, yang tidak setia, dan orang yang kafur, orang-orang yang terhijab, orang-orang yang tidak melihat siapa Allah, siapa yang memberikan, siapa yang baik hati, ya, tidak bisa melihat itu semua. Dan dia terhijab dari melihat itu, tapi juga dia orang sangat tidak setia. Nggak setia gimana? Dari kecil dia sudah dikasih nikmat Allah, diberikan orang tua yang baik, diberikan rumah, kemudian dia besar mendapatkan gelar, kemudian dia
mempunyai ilmu, disegani oleh orang, tapi dia tidak setia kepada siapa orang atau zat yang memberikan nikmat kepadanya selama ini. Dia itu adalah orang khattarun, seorang khattarun atau seorang pengkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita lihat ayat 33 ya. Ayat 33, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ayat 33 dan 34 itu adalah tentang panduan ya. Panduan kepada kita ya, untuk supaya kita bisa tetap ingat kepada Allah. Kita bisa tetap fokus di jalan yang harusnya kita jalani ya. Di sini dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya. Wahai manusia, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Tuhan kamu ya. Wakhsyau yaumal la yajzi waddin, dan hendaklah pertama bertakwa kepada Allah, takut terhadap mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, kemudian takut kepada satu hari ya, yauma, satu hari di mana pada hari itu seorang bapak ya tidak bisa menolong anaknya, dan seorang anak tidak bisa menolong bapaknya barang sedikit pun. Dan kemudian inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu benar, artinya bahwa akan adanya hari kiamat itu adalah janji dari Allah dan itu benar, tidak akan haqq itu adalah sesuatu yang hak. Wa'dallahi haqq. Kenapa wa'dallahi haqq? Karena janji Allah itu keluar dari zat yang al-haq. Jadi apa saja kita minggu lalu kita belajar apa saja yang hasil dari adanya al-haq itu atau Allah itu, maka itu adalah kebenaran juga. Jadi janji Allah, inna wa'dallahi haqq, janji Allah itu adalah benar. Janji benar dalam arti isinya benar dan dia berkesinambungan. Ya, janjinya tidak pernah teringkari. Ya. Dan janganlah wala taghurrannakumul hayatud dunya, dan janganlah ini nasihat kepada Allah kepada kita ya, janganlah kamu itu tertipu dari kata gorro, ya ghurrannakumul hayatad dunya, janganlah kamu tertipu dengan kehidupan dunia, seperti halnya musafir yang melewati, tadi saya ceritakan 3 musafir yang melewati padang pasir yang indah, taman yang indah itu, ada yang terlupa sehingga tinggal di situ dan nggak pernah sampai kepada tujuan akhirnya kepada Allah. Jadi jangan kamu terbadaya, jangan kamu merasa nyaman, merasa senang dengan kehidupan dunia itu sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu juga terbadaya wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan janganlah engkau terperdaya oleh al-ghurur. Jadi al-ghurur itu adalah penipu ya. Siapa sih penipu? Setan ya, iblis ya. Jadi janganlah kamu, pertama jangan terperdaya oleh dunia, yang kedua jangan terperdaya oleh iblis. Selanjutnya kita lihat lagi. Oke. Langsung ayat yang kedua, ini yang selanjutnya Marina. Tadi sudah saya jelaskan. Ya. Ya. Dalam surat dalam slide nomor 14. Slide nomor 14 dalam surat An-Nisa ayat 120 disebutkan setan itu ya. Sesungguhnya setan itu sudah ya. Sesungguhnya setan itu memberikan janji-janji kepada manusia ya. Dan kemudian setan itu memberikan angan-angan kosong kepada manusia ya. Belum sampai ke situ Marina, slide nomor 14. Dan kemudian setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Jadi al-ghurur itu adalah si penipu ya, itu setan itu. Jadi setan itu cuma janji doang. Dia cuma janji dan kemudian bikin angan-angan, bikin harapan-harapan. Setelah itu ya janjinya tidak akan ditepati karena dia sendiri juga nanti akan menjadi penghuni dari api neraka.
Oke, selanjutnya ini cerita tentang Nabi Uzair, ya. Kisah Nabi Uzair yang ada di dalam sebuah hadis, ya. Eh, bagaimana tentang Nabi Uzair ini terkait dengan Nabi Uzair yang bersedih mengingat nasib kaumnya. Jadi, wah, para nabi itu hebat-hebat ya, sayang banget gitu sama kaumnya tuh sampai Nabi Uzair ini ketika menyaksikan musibah yang menimpa kaumnya, ya, dia itu sedih banget, ya, sedih yang berat sekali, ya. Dan dia apa namanya, makin lama makin sedih dan sampai tidak dapat tidur. Dan kemudian Nabi Uzair ini memohon kepada Allah untuk dengan merendahkan dirinya, dengan mengerjakan salat dan puasa. Dan selama dia melakukan salat dan puasa itu dia tidak pernah berhenti menangis, ya, karena sedih memikirkan kaumnya gitu yang durhaka, tapi nanti juga akan mendapatkan azab yang demikian hebat. Jadi ini sampai begini ya, sampai nangis gitu ya. Jadi terbukti bahwa para nabi itu sangat sayang pada hamba-hamba Allah. Dan kita juga waktunya untuk juga mulai menyayangi hamba-hamba Allah, meskipun mungkin tidak seiman dengan kita, ya, ataupun hamba-hamba binatang-binatang, ya, binatang-binatang juga bisa, harus juga ciptaan Allah yang kita sayangi. Oke, kembali. Kemudian bagaimana ceritanya? Ceritanya kemudian datanglah malaikat, ya. Eh, Kemudian Nabi Uzair itu bertanya kepada malaikat, ya, wahai malaikat, sesungguhnya orang-orang yang sidik tuh, orang-orang yang beriman tuh, mereka tuh apakah mereka tuh dapat memberikan syafaat atau pertolongan kepada arwahnya orang-orang yang zalim, ya gitu. Jadi ini bayangannya Nabi Uzair tuh gini, paling nggak akulah gitu. Aku kan moga-moga disayang sama Allah gitu kan, dia seorang nabi, maka kira-kira bisa nggak ngasih syafaat ya gitu. Dan jadi demikian baiknya ya pikiran dari Nabi Uzair, ya, sayang banget pada keluarga maupun kaumnya. Maka malaikat menjawab, sesungguhnya hari kiamat adalah hari keputusan peradilan dan kekuasaan yang maha menang, ya, tiada kemurahan dari Allah dan tiada seorang pun yang dapat berbicara kecuali dengan seizin Allah pada saat itu. Seorang bapak tidak dapat dihukum karena dosa anaknya, ya. Begitu juga seorang anak tidak dapat dihukum karena dosa orang tuanya. Dan seorang pun tidak dapat dihukum karena dosa yang dilakukan oleh saudaranya. Dan seorang budak tidak dapat dihukum karena dosa dari majikannya atau tuannya. Tidak ada seorang pun yang diperhatikan melainkan hanya dirinya sendiri. Jadi pada saat hari Yaumuddin itu setiap orang tuh hanya sibuk dengan dirinya sendiri, ya. Jadi tidak ada orang yang akan bersedih hati karena kesedihan orang lain, karena nasib orang lain. Dia hanya akan bersedih hati kepada dirinya sendiri. Dia hanya akan mengasihani kepada dirinya sendiri. Saking dia tuh fokus dengan dirinya sendiri, dan dia tidak bisa memikirkan orang lain. Ya. Jadi tidak ada seorang pun yang dihukum karena kesalahan orang lain. Setiap orang disibukkan oleh kesusahannya sendiri, menangis karena kesalahannya sendiri. Dia hanya memikul dosanya sendiri dan tidak dibebankan kepada seseorang dosa orang lain itu, dan ia hanya menanggung dosanya sendiri. Jadi diulang-ulang sama malaikat itu, ya, perkataannya itu untuk menentukan, untuk mengatakan bahwa di hari kiamat nanti seseorang itu hanya akan bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Semoga Allah memberikan kepada kita keringanan hukuman, kemaafan, keampunan kepada diri kita, sehingga nanti kita di yaumul akhir kita menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan belas kasihan dari Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah, dan menjadi hamba-hamba yang dimasukkan ke dalam surga Jannatun Naim sampai akhir khalidina fiha. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, ayat 34 sekarang adalah ayat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Annallaha indahu ilmus sa'ah. Ini kita berbicara tentang ilmunya Allah, ya. Tentang ilmu Allah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya sa'ah atau waktu atau hari kiamat itu ilmunya ada di tangan Allah, ada di sisi Allah, ya. Wa yunazil ghaib, dan juga Allah itu yang menurunkan al-ghaithu, maaf, bukan ghaib ya, menurunkan hujan. Allah yang menurunkan hujan, dan kemudian wa ya'lamu fil arham, dan dia mengetahui apa-apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadari nafsum madza taksibu goda, dan tidak ada seseorang pun yang dapat mengetahui
apa-apa yang akan dia lakukan keesokan harinya. Rencana bisa rencana, tapi apakah rencana esok itu akan seperti apa yang dia rencanakan, tidak tahu. Ya. Dan tidak ada juga mata dari nafsum biaidil ardi tamus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Ya. Sungguh innallaha alimul khabir, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha, ya di sini maha mengenal ya. Al alimul khabir. Nanti kita bicarakan, kita diskusi tentang apa alim dan khabir itu. Selanjutnya, baik, jadi ilmu tentang hari kiamat itu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah. Bahkan malaikat juga tidak tahu ya. Malaikat yang Israfil yang meniup juga tinggal tunggu perintah aja. Dia nggak tahu kapan dia akan diperintahkan untuk meniupkan meniupkan itu trompet gitu ya. Nah, kemudian juga tentang masalah hujan. Hujan tidak ada yang turun hujan, tidak ada yang dapat mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi bila Allah menghendaki hujan, maka terjadilah hujan. Ya. Kemudian ya lamu ma fil arham, jadi Allah juga yang Maha mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Ya, apa yang terjadi di dalam rahim, kemudian apa yang dilakukan ya oleh tubuh terhadap rahim itu, terhadap bayi yang ada di dalamnya, bagaimana itu berubah terbentuk menjadi manusia, itu semuanya itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian selanjutnya kita lihat memang ada hadis-hadis yang membahas tentang kegaiban, 5 kegaiban dari Allah Subhanahu wa taala yang manusia tidak mengetahuinya. Yaitu adalah sebuah hadis, selanjutnya di dalam slide selanjutnya sebuah hadis riwayat Ahmad dan diriwayatkan oleh beberapa orang lagi, periwayat yang lain, dan juga salah seorang adalah Bukhari yang juga menuliskan tentang 5 kunci kegaiban Allah itu dengan narasi yang sedikit berbeda ya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ada 5 perkara yang tidak seorang pun dapat mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tentang hari kiamat, as-sa'ah. As-sa'ah, hanya Allah yang mengetahui kapan hari kiamat itu, bagaimana hari kiamat itu, apa yang terjadi pada hari kiamat itu yang sebenar-benarnya. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dialah yang menurunkan hujan, ya, menurunkan hujan. Mbak, itu kan ada yang bikin hujan. Ya, sebenarnya bukan dibikin hujan sih. Dia itu hanya mencari awan-awan yang agak tebal dan kemudian diberikan larutan semasa garam gitu sehingga terjadi kondensasi dan terjadi turun hujan. Tapi kalau awannya tuh nggak ada, kalau awan kumulusnya itu nggak, namanya awan kumulus. Kalau awan kumulusnya itu tidak ada ya tidak bisa terjadi hujan. Ya. Yang ketiga, apa yang ada di dalam rahim. Ya. Yang keempat, apa yang dia lakukan esok harinya. Masya Allah. Dan yang kelima adalah tidak mengetahui di bumi mana dia akan mati. Jadi hadis ini benar-benar menjelaskan ya sesuai dengan ayat terakhir dari surat Luqman ini mengenai kegaiban daripada 5 kegaiban yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Selanjutnya, innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha khabir, yang maha di sini mengetahui, mengenal dan sebagainya. Jadi sebetulnya al-alim itu maha mengetahui segala sesuatu, mengetahui yang besar, yang kecil, yang lama maupun yang baru, ya, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, ya, yang diketahui manusia maupun yang tidak diketahui manusia, yang diingat oleh manusia ataupun yang dilupakan oleh manusia, semuanya itu diketahui karena Allah adalah al-alim. Nah, sedangkan al-khabir, ya, pada ahata bikulli syai'in ilma, itu adalah terjemahan dari al-khabir. 2 minggu yang lalu kita membahas tentang al-khabir ya. Jadi al-khabir itu adalah artinya setelah Allah menciptakan makhluk dan kemudian makhluk itu diselimuti qad ahata bikulli syai'in ilma. Sesungguhnya
makhluk itu seperti diselimuti ya oleh ilmu Allah ya, sehingga apapun yang terjadi ya itu Allah mengetahui, mulai dari gerak mata, gerak pikiran, gerak hati, ragu-ragu, mantep mau beli bakso apa mau beli cuanki, mau mau pergi kaji apa nggak pergi ngaji, semuanya Allah tahu. Itu adalah Al-Khabir ya. Kalau ada yang belum jelas silahkan nanti bertanya di kolom chat, nanti kita akan bisa berdiskusi ya. Baik, selanjutnya wa mata dari min nafsim bi ayil ardi tamuts. Jadi Allah mengetahui, hanya Allah yang mengetahui di mana manusia itu akan mati ya. Dan kemudian di sini kata yang dipakai adalah tadri. Tadri itu mengandung arti makna adalah artinya tuh mengetahui gitu ya. Ya. Tadri itu artinya mengetahui ya. Tapi beda dengan di sini diberi kata tadri tapi bukan wa alamu misalkan atau wa ya'lamu, bukan mengetahui dengan kata alima, tapi yang dipakai adalah kata tadri. Kenapa? Karena kata tadri itu mengandung makna usaha yang sungguh-sungguh ya untuk mengetahui sesuatu ya, diperlukan perhatian dan pemikiran yang cukup untuk bisa mengetahui sesuatu itu. Itu makna dari tadri. Sedangkan makanya karena itu tadri itu dipakai untuk pengetahuan yang didapat oleh manusia ya. Karena untuk bisa mengetahui sesuatu, manusia itu harus punya perhatian, punya fokus belajar panjang supaya bisa memahami sesuatu. Ya, contoh misalnya untuk bikin roti harus belajar. Sekali cari resep yang cocok, beli bahan-bahannya, beli alat-alatnya, kemudian mulai membuat. Pertama gagal. Bagaimana? Kenapa gagal? Dicari sebabnya. Sehingga akhirnya setelah roti yang ke-10, barulah dia bisa mempunyai roti yang sangat enak. Jadi artinya proses dia mengetahui pembuatan roti itu memerlukan perhatian dan pemikiran. Ya. Kata tadri itu tidak dipakai untuk merujuk pada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan pengetahuan manusia. Ya. Kalau berhubungan dengan Allah itu pakaiannya asal katanya alamah, jadi ya'lamu atau a'lamu itu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau untuk manusia dikatakan dipakainya adalah kata adero ya, dari taderi gitu, pakai kata itu. Baik, sekarang kita lihat ya, sebelum kita sudah sampai 17 slide terakhir adalah perbedaan ilmu Allah dan manusia. Ini menarik sekali ya sebetulnya. Yang pertama, Allah Al-Basi ya, ilmu Allah itu sangat luas. Ilmu Allah itu sangat luas, yang tidak terlihat maupun yang terlihat. Di alam semesta ini ada yang kita aja ujung alam semesta aja tidak tahu, kita hanya mengetahui 14% daripada besarnya alam semesta. Nah, yang 14% yang kemudian yang lebih dari 14% yaitu 86% itu kita nggak tahu. Ya. Jadi itu ada di dalam ilmu Allah. Di ilmu Allah itu sangat luas. Tapi manusia sedikit sekali ilmunya, dan itu mungkin hanya seperti setetes samudra dari ilmu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 17. Yang kedua, bedanya ilmu Allah dengan ilmu manusia. Kalau ilmunya Allah itu jelas. Ya. Ilmu Allah itu artinya Mbak, tapi saya nggak ngerti ilmu Allah ya, karena kita memang otaknya cuma 150 gram untuk mengetahui ilmu Allah, kita nggak pernah tahu. Tapi maksud saya kejelasan ilmu di sini adalah jelasnya yang ilmu Allah itu jelas dan artinya detail, segala sesuatunya diketahui. Nah itu Allah yang mengetahuinya. Ya contoh misalnya gini. Kita punya apa sih? Kita punya tangan misalnya. Ini tangan ya. Kita yang kita tahu apa tangan ini? Ada 5 jarinya, ada kulitnya gitu. Nah, kalau ilmu Allah itu lebih jelas lagi. Ada berapa sel di dalam tangan kita? Ada berapa vena yang mengalir di tangan kita? Ada berapa persen lemak di tangan kita?
ya. Ada berapa dagingnya dan lemaknya, persentasenya berapa. Itu kita tidak mengetahuinya, dan yang mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah ilmu Allah itu bukan dari hasil sesuatu. Kalau manusia itu ilmu Allah adalah hasil dari sesuatu. Contoh misalnya gini, seseorang yang pintar, ya, itu dia pintar karena dia ada yang dia pertama dia punya akal. Kedua, dia ada sesuatu yang dia pelajari. Ya, contoh misalkan ada seorang menjadi dokter, ya. Dia menjadi dokter karena dia belajar dari kecil, ya, dari TK dia sudah belajar. Dan yang dia pelajari adalah dari eh, apa namanya, makhluk-makhluk Allah. Kalau misalnya ada yang seorang dokter yang mempelajari tentang cacing, kalau cacingnya enggak ada, maka dokter itu tidak bisa mendapatkan dokter karena cacingnya tidak ada. Jadi ilmu manusia itu dihasilkan dari adanya sesuatu. Adanya sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Tapi kalau ilmu Allah itu bukan dari hasil sesuatu. Ya memang ilmu Allah ya memang ilmu saja. Tidak harus ada kondisi-kondisi sehingga ilmu itu menjadi suatu ilmu gitu. Oke ya, gitu ya, paham ya. Baik, nah kalau nggak paham nanti kita chatting aja di kolom tanya jawab nanti ya. Yang ketiga, yang keempat, ilmu Allah tidak berubah dengan perubahan objek itu. Ya, jadi misalnya begini, Allah mengetahui tentang singa. Ya, kalau misalnya singa ini menjadi tua, ilmu Allah itu tetap saja meliputi si singa itu. Karena eh, ilmu Allah itu masa lalu dan masa datang itu tidak mempengaruhi ilmu Allah. Ilmu Allah itu sejak ada dari dulu sampai akhir gitu, dari awal sampai akhir. Jadi tidak ada masalah kalau misalkan objeknya di situ mati misalnya atau berubah gitu ya, ilmu Allah tetap tidak berubah gitu. Jadi ini yang bedanya dengan ilmu manusia. Kalau ilmu manusia, kalau objek daripada ilmu kita itu berubah, maka bingung lagi. Ya contoh misalnya COVID. COVID-19 itu kan berubah-ubah ya. Jadi dia ada mutasi. Udah bingung itu para ahli kan. Karena objeknya berubah. Jadi pada saat itu manusia mengalami kesulitan. Tapi kalau Allah tidak, Allah mengetahui COVID itu nanti akan jadi apa dan jadi varian apa, membunuh berapa juta orang itu Allah Maha mengetahui. Ya. Yang kelima, Allah mengetahui sesuatu itu tanpa alat. Ya beda dengan manusia. Manusia untuk mengetahui sesuatu dia memerlukan panca indera, memerlukan akal, memerlukan hati, ya, memerlukan bahkan juga memerlukan alat, ya, sarana gitu untuk bisa mendapatkan satu ilmu. Tapi kalau Allah mengetahuinya itu tanpa alat. Ya. Yang keenam, ilmu Allah itu kekal. Tidak ada yang hilang dan tidak terlupakan. Semuanya tercantum dalam Lauhul Mahfuz. Sedangkan ilmu dari manusia itu fana karena dia ketika apa misalkan dokter penelitian tentang struktur pesawat pada sayap misalnya gitu ya. Tapi kan satu ketika kan dilupakan orang ya. Tapi kalau ilmu Allah itu kekal, abadi, dan tidak pernah dilupakan karena tercantum dalam Lauhul Mahfuz. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan hari ini. Selanjutnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita masuk aja nanti ke dalam sesi tanya jawab atau diskusi. Silakan Teh Marina. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Mbak Hani yang sudah menjelaskan banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan. Baik. Nah, banyak catatan mengenai hari akhir, mengenai ilmu Allah. Dan baik, bagi teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan, boleh Silakan menuliskan ditutup di dulu slide-nya, kolom Mas. chat atau di kolom chat atau boleh raise hand ya. Mohon maaf, ini sore-sore risih.
Oke, silakan dibacakan aja Marina apa yang ada di dalam chat. Sementara ini belum ada tanggapan atau pertanyaan. Itu Teh Widya. Belajar mengolah sampah mandiri. Ya, bagus nih. Atau nanti Teh Widya yang menjadi pembicara nanti minggu depan untuk tentang sampah. Itu tadi pertanyaan sebelum kita masuk ke kajian. Iya. Ya, tapi dia menanggapi kalau Rahim sudah belajar. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Baik. Ada yang mau ditambahkan atau apakah ada yang mau ditambahkan atau komentar atau pertanyaan atau kesan-kesan apapun baik mengenai pelajaran kita hari ini maupun secara keseluruhan dari surat Luqman, silahkan disampaikan. Kita mungkin hanya punya 10 menit ya Marina ya. Teteh mau nanya, Iya. nggak kamera ya. Oh iya, Teh Nini ya, mangga tuh Teh Nini. Alhamdulillah. Suka ada bolos-bolosnya ya Allah. Nggak apa-apa. Yang penting nanti penilaiannya bukan saya, yang menilai adalah Allah. Itu apa kumaha Teh? Jadi gimana tadi dengan pelajaran? Masya Allah ya, tadi yang ayat 33 gitu dan banyak ayat-ayat lain yang mirip gitu ya. Betul. Kalau kita lagi menyimak begini nih gimana gitu ya. Meni asa semangat gitu ya. Bagaimana membayangkan nanti gitu ketika kita masing-masing gitu. Padahal ketika di dunia teh mati-matian kita tuh sayang sama anak, sama cucu, sama menantu, mungkin kalau ibu-ibu sama pasangan gitu ya. Tapi ketika ada rasa khawatir nanti di akhirat itu udah masing-masing nggak tahu nasib masing-masing seperti apa gitu ya. Pas kenyataannya ternyata kemalasan untuk ibadah gitu, untuk berbuat baik, terus malah kita lebih rajin melakukan sesuatu yang buruk. Nah itu gimana ya Bahani ya? Ada resep nggak untuk ya harus jadi bukti gitu ketika meyakini akhirat itu nanti ada dan masing-masing terus kita tuh benar-benar harus bisa mengisi waktu per detik tuh jadi amal soleh, tapi kok banyak yang terbuangnya gitu. Nah waktu-waktu yang Allah kasih begitu Bahani. Sama berarti. Tapi kelihatannya kalau saya tuh begini, kalau saya gampangnya begini sih, simple sih sebetulnya. Kan Imam Al-Ghazali pernah ya di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, itu mengatakan bahwa ibarat dari waktu itu adalah seperti butir-butiran mutiara dan permata yang sangat mahal yang ya secara kiasan itulah yang akan bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga. Jadi waktu yang Allah berikan itu adalah memang sesuatu menjadi modal utama kita ya. Setelah itu baru ada kesehatan apa segala macam. Karena waktu itu yang pertama. Karena biarpun misalnya tidak sehat pun tetap aja masih bisa beribadah dengan zikir, itu tetap bisa menjadi ibadah. Jadi waktu adalah yang utama, modal kita yang utama. Kalau ini secara praktek ya, kalau saya perhatikan begini, ketika kita melakukan sesuatu, ya, maka hendaklah kita bertanya pada diri kita, saya ngerjain ini tuh kenapa? Saya ngerjain ini tuh ada hubungannya nggak dengan akhirat gitu, ya. Kalau ada hubungannya, ya kita merasa, oh ya, saya sudah memberikan makna. Saya sudah memberikan makna, saya sudah menjawab sebelum Allah nanti bertanya di akhirat nanti. Contoh, misalnya gini ya, kan saya juga pernah misalnya, saya melihat atau mempelajari hal-hal yang kejahatan lah misalnya, ya. Misalnya pengen tahu tentang misalnya, dulu waktu saya belajar Illuminati, mempelajarinya aja juga saya jadi pusing gitu dan sempat mogok nggak mau gitu, dan saya bertanya kenapa ya Allah kenapa saya harus pengen tahu ini gitu ya. Tapi kemudian setelahnya justru dengan mengetahui kejahatan orang lain maka saya bisa menjawab ya. Waktu itu saya sedang mengajar surat apa tuh, surat yang keempat
surat Al-Maidah ya. Ayat sekitar 70-an gitu ya. Nah, itu dari situ saya memahami tentang oh ini yang Allah sebutkan tentang orang-orang yang berbuat jahat dan mereka itu melakukan perbuatan buruknya, merencanakannya itu ketika di malam hari gitu. Oh, ini berarti. Ya, jadi sebetulnya apapun yang kita lakukan itu kita harus mampu memberikan makna. Kenapa saya melakukan itu? Kalau misalkan saya melakukan itu, ya, kalau saya melakukan itu tidak ada maknanya, maka saya harus berhenti dari melakukan itu karena itu nanti dihisap di akhirat nanti. Contoh yang paling sederhana aja yang sekarang saya sedang alami teh ini. Kebetulan di rumah saya itu ada seorang yang kan rumah saya jadiin homestay ya, jadi ada jadi orang luar yang tinggal di sini gitu. Dia bukan Muslim, ya, tapi dia juga tidak menentang Muslim. Kebetulan juga bahasanya seperti saya, bahasa Perancis gitu ya. Jadi komunikasi itu sangat tidak ada halangan. Maksudnya komunikasi 100% paham gitu. Kemudian sempat dia ingin juga dia belajar bahasa Indonesia, dia ingin saya didukung karena dia belajar di UPI dan kemudian dia nggak paham, dia minta saya ngajarin, jadi saya jadi kayak guru les privat gitu loh, seperti itu ya. Nah, kemudian kadang-kadang dia kepengen misalnya kalau saya menyampaikan sesuatu ya, kan tidak bisa gitu menyampaikan sesuatu itu seperti di forum ini gitu. Kalau di forum ini kan sudah kita sudah saling paham, sudah ada level agama, bekal agama, sehingga ketika menyampaikan ya seperti ini enak gitu. Semua insya Allah semuanya yang disampaikan itu insya Allah semua kalimatnya itu bermanfaat gitu kan. Nah, tapi ini dengan orang-orang yang berbeda begini, berbeda pemahaman, ini kan juga harus dengan pelan-pelan ya. Jadi kadang-kadang juga ada saat-saat di mana saya misalnya bercerita tentang sesuatu atau mengajar bahasa, apa sih ngajarin bahasa tuh apa sih gitu. Tapi mengajari bahasa Indonesia dengan bahasa pengantar bahasa Perancis gitu. Tapi kemudian dari situ ternyata saya akan sangat berbahagia ketika di dalam sesi bahasa itu berhasil menyampaikan ayat Al-Quran, satu ayat Al-Quran saja, atau menyampaikan sebuah hadis. Dan ketika yang bersangkutan mendengarkan dengan baik, tidak membantah, itu buat saya sebuah karunia. Karena saya sudah menunaikan kewajiban saya untuk balah, ya, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran ini gitu. Dan tapi tentu saja di dalam penyampaian itu formatnya tidak akan seperti ini. Formatnya kadang diselingin dengan tertawa, misalkan tertawa tentang keunikan bahasa, ya, lucu-lucunya bahasa karena beliau tuh berbahasa 7 bahasa, saya berbahasa 6. Jadi kadang tertawa karena lucunya sebuah bahasa gitu kan. Tapi itu semua artinya nggak kayak gini formatnya, sangat tidak seperti ini gitu. Tetapi bagaimana kemudian saya harus memasukkan nilai di dalam sebuah kegiatan, dan apabila kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan saya untuk menceritakan sebuah hadis atau sebuah ayat Al-Quran, itu buat saya sudah kebahagiaan. Meskipun misalnya sesi pertemuan belajarnya misalnya 1,5 jam atau 2 jam, tapi saya menyampaikan hanya 1 ayat, itu saya sudah senang. Kalau di sini ya kita 1,5 jam kita bisa 4 ayat dengan detail gitu. Kalau itu mungkin tidak. Tapi maksudnya itu juga sudah menjadi satu kebahagiaan tersendiri buat saya. Jadi intinya saya ingin mengatakan kalau kita melakukan sesuatu yang kadang-kadang itu orang melihatnya juga itu mah itu perbuatan itu kayak bukan perbuatan yang ya kayak yang idealnya kan ada di masjid ya kan, idealnya kan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah ke masjid? Sehingga setiap orang itu mempunyai kewajiban di tempat
sendiri di tempatnya sendiri sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kesempatan yang Allah berikan. Bagaimana kita bisa melihat bahwa ini kesempatan saya, oh ternyata ini saya, tugas saya ada di sini. Tugas saya itu di sini, ya sekarang menyampaikan. Nah, itu adalah arti daripada bagaimana kita menyambungkan sebuah kegiatan dengan berzikir kepada Allah. Jadi semuanya itu harus dalam rangka ke situ gitu, bukan dalam rangka yang lain-lain gitu. Itu mungkin yang moga-moga bisa sedikit membantu, mungkin tidak menjawab semuanya, tapi moga-moga bisa membantu kita. Seperti misalnya gini, ngapain sih nonton TV? Tapi kalau misalkan nonton TV-nya itu misal nih ya yang lagi rame gitu, debat Debat. debat capres misalnya gitu, kan jadi sendiri kita harus tahu siapa calon-calon Iya. ya kan gitu. Meskipun saya sendiri juga termasuk orang yang tidak terlalu sering, tapi suka dikasih tahu, ada yang ngasih tahu, Mbak, ini lihat ini gitu, lihat apa yang ini yang debat yang ini ya saya lihat gitu. Saya sendiri bukan orang politikus kan ya, tapi maksudnya itu artinya ngapain sih ngelihat debat capres? Loh, kita harus tahu siapa yang mau kita pilih. Kalau kita nggak tahu bagaimana kita akan memilih dengan tepat kan begitu. Kemudian googling, capres yang ini siapa, capres yang itu siapa. Itu kan juga kelihatan ngapain sih? Ya, tapi itu adalah salah satu tanggung jawab komunitas ya keberlanjutan dari komunitas Islam kita di Indonesia ini gitu. Begitu. Ada lagi? Kira gimana Ten ini agak bisa ada pencerahan? Bisa. Alhamdulillah. Bisa dilakukan, luruskan niat. Iya. Dan banyak setelah melakukan banyak muhasabah ya. Nanti amal itu kira-kira diterima enggak ya? Ikhlas gitu. Iya. Kalau enggak berarti tobat. Udah itu nanti harus perbaiki lagi. Itu harus terus ya setiap saat itu mah. Iya, betul, terus-menerus. Dan itu saya juga terinspirasi dengan Ustadzah Hidayat ya. Dia mengatakan tentang contohnya tuh tentang doa. Bagaimana cara supaya doa terkabul ya? Supaya terkabul doa itu boleh sih doa duniawi boleh gitu ya. Tapi doanya itu harus ada dihubungkan dengan akhirat, maka itu akan terkabul insya Allah. Contoh misalnya begini, ya Allah berikan saya rezeki, kemudahan di dalam rezeki supaya saya bisa menyekolahkan anak-anak ya. Ya Allah berikan saya rezeki supaya saya bisa membayar hutang. Ya Allah berikan saya banyak rezeki supaya saya bisa bersedekah yang lebih banyak. Itu kata beliau begitu. Jadi intinya adalah segala sesuatunya harus dilingkan kepada Allah. Karena kita melink kepada Allah itu mengaitkan dengan Allah tuh akhirnya kan jadi pemikiran juga buat kita. Kita tuh mentautkannya teh udah bener enggak gitu. Kita mentautkan kepada Allahnya teh bener enggak? Itu nafsu atau memang beneran gitu loh. Nah itu yang kemudian akan menjadi kita untuk bisa ya insya Allah moga-moga ya ini saya juga ya sama aja jatuh bangun gitu ya untuk bisa selalu dalam setiap detik tuh kita meminta kepada Allah gitu ya harus kontak terus gitu begitu Teh Ninis. Terima kasih. Sama-sama Teteh, sehat selalu ya Teh. Sehat, Mani pengen ketemu. Saya juga pengen ketemu ya. Tapi kenapa sih saya tuh ngerasa kadang saya tuh kok sibuk ya padahal kan udah pensiun, kenapa sibuk ya? Bingung saya juga. Sibuk yang lain kayaknya. Baik. Terima kasih Tan ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Bun dari Marina. Marina. Bunda, nggak apa-apa ya Bun, ini sudah boleh. Setuju sebenarnya. Bunda, kita kan nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari esok ya tadi. Di saat kita merencanakan sesuatu, mungkin kita bisa memprediksi beberapa kemungkinan ada hasil yang sesuai dengan keinginan atau mungkin sebaliknya. Apakah sebagai manusia kita harus menyiapkan untuk beberapa kondisi yang akan terjadi atau pasrah aja gimana nanti lihat hasilnya dulu baru action? Tergantung orangnya. Contoh, tergantung orangnya, tergantung usahanya. Sekarang gini, ada orang yang mampu melakukan plan A, plan B. Ada orang yang mampu hanya bisa melakukan plan A aja. Dia nggak bisa melakukan plan B. Butek dia nggak sanggup untuk bikin plan B. Bahkan ada yang nggak bisa gitu ngeplan. Jadi ya
Harus gimana? Ya, sekarang tanya pada diri sendiri. Apakah kita itu orang yang mampu melakukan plan A, plan B? Kalau bisa lakuin. Bunda aja sampai plan A, plan B, plan C, plan C. Kadang-kadang sampai bingung sendiri Sampai gitu. pusing sendiri. Kebanyakan plannya terlalu banyak gitu loh ya. Tapi enggak sih, kadang-kadang Bunda kalau misalkan punya banyak plan gitu ditulis gitu. Ditulis misalkan di Excel, ditulis plannya gini 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 gini, nanti setelah itu dilihat nanti setelah sekian hari dilihat, oh iya berarti yang paling bagus itu yang ini gitu plannya gitu gitu. Kalau jadi nggak cuma ngawang-ngawang. Kalau ngawang-ngawang juga dua aja paling, plan A plan B gitu. Tapi begitu nanti udah banyak possibility ya kita harus tulis gitu. Tapi ya jangan, tiap orang berbeda ya. Dan orang yang seperti Bunda itu melihatnya, orang yang melihat saya Ibunda aja ya, suami saja ngeliat saya complicated gitu saya itu. Tapi kalau saya tuh biasanya ya, apa namanya, harus memprediksi gitu. Prediksinya gagal nggak apa-apa, tapi saya udah ngeprediksi gitu loh. Supaya apa namanya, tidak terlalu kaget-kaget banget gitu kan. Sekarang tahu nggak Bunda lagi belajar apa, Marina? Belajar jatuh. Karena kan Bunda kan suka naik sepeda. Nah, itu sekarang lagi belajar tentang bagaimana jatuh yang tidak melukai diri sendiri. Itu kan namanya apa namanya, plan ya. Satu bagaimana Prepare caranya, for the worst ya. iya gitu kan. Kalau kita nggak belajar tentang bagaimana jatuh, sekali jatuh mungkin kita akan jadi bermasalah gitu. Dan yang selama ini kebetulan ada pelajaran teknik jatuh. Nah, sebelum waktu Bunda baru mau belajar nih, tapi selama ini yang Bunda pelajari kan Bunda suka naik sepeda. Kalau misalkan jatuh itu jangan takut jatuh. Kalau jatuh ya jatuh aja gitu loh. Maksudnya jangan ditahan pakai tangan atau supaya tidak jatuh gitu. Jadi kalau mau jatuh ya jatuh aja. Jadi kalau Bunda tuh kalau pernah jatuh dari sepeda tuh badannya gulung-gulung gitu. Jadi karena jatuhnya tuh ya dibeginiin jadi ke badan gitu. Jadi kayak orang jatuhnya gulung-gulung gitu ya, nggak apa-apa, mendingan gulung-gulung tapi nggak cedera daripada menahan dengan tangan atau kaki kemudian terjadi patah misalnya kayak gitu ya. Jadi tuh ada ilmunya. Jadi jadi misalnya memang sekarang tergantung dari yang bersangkutan sanggup nggak melakukan plan A, plan B, plan C. Kalau sanggup lakukan, karena itu sudah menjadi satu kewajiban buat kita untuk mendapatkan hasil terbaik gitu loh. Tapi kalau ada seseorang hanya mampu plan A aja ya dia la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah hanya tidak akan memberi beban lebih besar daripada apa yang dapat ditanggung oleh manusia. Oke, begitu ya Marina. Dikit aja Bun. Loh, masih ada. Agak terbesit tuh kalau ada ya, oke, kalau sesuai keinginan kan ya udahlah ya. Ya. Nah, oke. Jika kita menyiapkan tidak sesuai keinginan gitu. Nggak apa-apa. Boleh nggak sih sebagai ikhtiar menjauhkan kita dari rasa sombong? Takutnya tuh terlalu kepedean gitu. Udahlah pasti dapat gitu. Udahlah nggak usah dipikirin kalau misalnya terjadi yang tidak sesuai keinginan. Tapi takutnya itu rasa sombong gitu loh Bun. Jadi udah, kita harus siapin yang terburuk juga. Kita itu karena Marina. Nggak semua orang bisa berpikiran seperti itu. Tapi yang masalah sombong atau nggak sombong, tanya aja sama diri sendiri. Sombong apa enggak sayanya? Pasti kok bisa jawab gitu. Ya cuman maksudnya apa namanya kita itu kemampuan kita dia memang apa namanya beda-beda. Tapi by the way itu pertanyaan menarik. Kalau misalkan apa seperti yang kita inginkan, kita bilang alhamdulillah kita bahagia, ya kan, sujud syukur. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kalau Bunda sih sebetulnya kalau gitu mah udah maksudnya alhamdulillah kayaknya nggak terlalu masalah. Bilang gitu. Kalau gagal terhadap apa yang Bunda inginkan, Bunda hanya bilang begini, ya Allah berikan saya yang lebih baik dari apa yang luput dariku. Beres. Tinggal nunggu fasabi bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Tunggu setelah ya Allah berikan yang lebih baik dari ini. Dan itu tunggu, banyak beramal, banyak ini. Nanti tiba-tiba wah saya dapat lebih baik dari apa yang saya planning gitu. Begitu. Jadi hidup itu nggak susah. Kalau kita tahu bagaimana sistem takdir itu berjalan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kesulitan. Karena setiap kita berjalan, kita ingin selalu ke kanan. Tapi jangan lupa ketika kita ke kiri selalu ada jalan tuh yang ke kanan. That is amazing.
Itu Siap. takdirnya Allah tuh begitu. Ya, Iya. contoh orang kebablasan, misalnya dia salah makan segala macam, dia sakit, stroke atau apa ya. Tapi di balik stroke-nya itu masih tetap ada jalan menuju pada Allah. Jalan tobat, jalan zikir, yang dulunya jarang berzikir dia malah jadi banyak berzikir, yang dulunya jarang misalnya apa namanya bersedekah jadi suka bersedekah. Itu kan selalu ada jalan ke kanan gitu. Itu hebatnya sistem Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Teh Titi. Tentang apa ini? Bacain, Terima Mak. kasih, Bun. Bacain, Nak. Alhamdulillah. Teh Titi Dari Yanti. Titi Yanti. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakallah khair Bunda Hani. Kalau hadir kajian seperti ini Teh, hati terasa tenang, teduh, karena kebahagiaan Teh Titi itu tatkala bisa berkumpul di majelis taklim dan kajian seperti ini. Nah, Alhamdulillah. Ini Teh Titi nih dia lagi ada di 2 forum nih, di forum sini sama forum pengelolaan sampah ya Teh Titi ya. Oh, sama satu lagi forum arisan. 3. Ya alhamdulillah Teh Titi kalau kita bisa merasakan kenikmatan dari majelis seperti ini. Tapi ini memang inna bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kita berzikir kepada Allah tuh hati kita tenang. Asa nggak ada gitu yang susah-susah gitu. Memang hidup yang di depan kita itu wala taksibu kita tidak tahu apa yang ada di depan kita gitu. Tapi kalau kita berpegang dengan tangan dengan Allah, maksudnya dalam tanda petik ya, kita berpegang pada Allah, maka biarpun di depan tuh gelap, kita nggak akan pernah merasa takut karena ada yang membimbing kita. Allahu al-mursyid. Baik. Oke, selanjutnya terputus-putus ya, terputus-putus gitu semuanya. Kalau di Marina sih aman, lancar. Iya, ini juga aman lancar jaya Teh Popon. Jangan-jangan kok internetnya nih, koneksi internet Teh Popon yang mungkin harus dicek kembali. Oh Ini dari iya, Teh Ani, Teh Ayung, banyak ilmu. Ayo Teh Ayung, satu aja ilmu apa yang Teh Ayung dapatkan hari ini? Teh Ayung, silahkan buka mic-nya. Satu aja. Nah, itu bahwa dimanapun ya kewajiban kita menyampaikan. Iya, iya, menyampaikan. Menyampaikan kita harus menyampaikan, itu kewajiban kita. Yang lain enak loh kita tuh cuma menyampaikan, kemudian inna hudahudallah, petunjuk dari Allah. Jadi kita cuma nyampein petunjuknya dari Allah, bukan bagian kita yang berikan petunjuk. Jadi ya kita mah sebetulnya cuman apa namanya ngerjain kecil-kecil gitu loh sebetulnya. kurir ya. Kurir bisa jadi kurir atau juga bisa kalau Teh ini bilangnya mulung amal gitu. Jadi kecil-kecil dipulungan. Kayaknya kita gitu aja ya. Tapi moga-moga ini adalah benar-benar menjadi jalan kita untuk makin dekat kepada Allah, makin tenang dalam kehidupan, dan makin juga bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita. Oke, kita tutup dulu ya. Udah waktunya mungkin kita tutup dulu ya. Silakan ditutup Marina. Ya, sampai ketemu ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Baiklah, demikian tadi materi dari narasumber dari Bunda Hani hari ini, dan sekarang kita memasuki tadi sudah memasuki sesi tanya jawab pun. Ya, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian kajian kita hari ini. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih banyak pada para peserta dan partisipasinya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan, dan acara saya tutup dengan istighfar 3 kali dulu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa lagi di kajian minggu depan insyaallah. Assalamualaikum. Terima kasih. Nah, tutup ya.
kasih Bu Nani, ada Bu Yeti tadi. Ya, makasih juga Teh Marina. Di Jakarta sekarang Bu Nani. Ya, Jakarta. Alhamdulillah. Makasih Bu Titi. Teh Eka, siap-siap ya minggu depan ngobrol lebih lanjut tentang sampah. Ya, dan Ayun nanti. Klik ya.